Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Yeni. Saya dengan Reni. Saya Dr. Mirna. Hari ini kita mau berkunjung ke salah satu rumah pejuang ASI. Program kita yaitu KPR, Ketuk Pintu Rumah Pejuang ASI. Oke, hari ini kita mau ke rumahnya Ibu Anissa. Yuk, intip gimana bincang-bincang kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Dr. Mirna. Yeni Ibu. Assalamualaikum Ibu Anissa. Iya, izin Ibu mengganggu ya Bu kedatangan kami ke sini ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa, saya malah kaget. Alhamdulillah, terima kasih ya dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah mau berkunjung ke sini. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Ibu. Kita juga, ini sebenarnya kunjungan kami pada hari ini Ibu dalam rangka WBW, jadi World Breastfeeding Week atau Hari Menyusui Sedunia. Pekan ASI ya Dok ya? Pekan Menyusui Sedunia Bu di tanggal 1 sampai 7 Agustus awal bulan ini. Dan dalam rangka juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi makanya kita sebut sebagai KPR, Ketuk Pintu Rumah Pejuang ASI begitu. Iya, Ibu Anissa ini terpilih Ibu dari beberapa pasien konselor laktasi kami di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah yang memang kami minta untuk dipilih oleh dokter-dokter konselor kita. Dok, kita kan mau ada acara nih dalam rangka Hari Kemerdekaan. Jadi kan namanya pejuang bisa saja dari manapun ya Bu, sebutan pejuang itu salah satunya adalah pejuang ASI gitu kan. Karena kami Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah salah satu pusat rujukan laktasi se-Tangerang Selatan, maka kami berharap bisa memberikan apresiasi kepada ya mungkin beberapa orang pasien kita yang bisa kita sebut sebagai pejuang ASI seperti itu. Jadi selamat untuk Ibu Anissa sudah terpilih sama-sama Ibu. Hari ini saya bersama mungkin dari tim marketing ada Mbak Yeni yang biasa menjadi MC ya Bu ya pada saat IG live atau live streaming YouTube untuk acara yang ada hubungannya dengan perasian laktasi gitu. Nah di samping kanan saya mungkin sudah nggak asing ya Bu, ada Dr. Mirna. Iya. Iya, Dr. Mirna ini kan adalah salah satu dokter konselor laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ya Bu ya. Iya baik. Tujuan kami selain tadi kami memberikan surprise, memberikan reward untuk Ibu Anissa sebagai pejuang ASI, mungkin nanti kami berharap kunjungan kami ini bisa menjadi semangat, ya, support untuk para pejuang ASI dimanapun berada. Tunggu kedatangan kami, ya, khususnya pasien-pasien Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ya. Tunggu kedatangan kami untuk bisa juga datang mengetuk pintu rumah para pejuang ASI lainnya. Begitu. Selanjutnya di sini hadir juga Ibu Dr. Mirna yang mungkin pada pagi hari ini juga berkenan meluangkan waktunya untuk bisa juga hadir menyemangati Ibu seperti itu. Silakan mungkin Dr. Mirna ada yang ingin disampaikan Dok. Jadi sebelum mulai aku pribadi sih mau memuji ibunya dulu. Oh iya. Ibunya udah Makasih keren ya, Dok. banget. Jadi tuh sebelumnya Ibu Anissa ini pernah ketemu saya di poli laktasi waktu itu kalau nggak salah tahun 2021 ya. Iya. 2 tahun yang lalu. Jadi beliau ini punya masalah pas datang ke poli laktasi itu ada benjolan di payudara Iya, ya. betul. Di dua-duanya Bu ya, Iya, kedua dua-duanya. payudara. Terus waktu itu pas dicek ternyata diagnosanya itu sudah abses payudara. Jadi secara secara ringkasnya aja beliau ini akhirnya dioperasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dibantu sama dokter Syarif spesialis bedah. Setelah itu tapi sampai sekarang masih tetap menyusui, kebetulan anaknya udah umur 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi udah baru selesai proses nyapi, jadi menyusuinya tetap sampai usia 2 tahun walaupun waktu itu ibunya ada abses di kedua payudara, terus bayinya ternyata juga ada
ditemukan ada tangkai lip tie, tali lidah yang pendek. Waktu itu juga ditindak ya di rumah Iya, sakit betul, waktu betul. ranap. Terus jadi sampai sekarang masih tetap menyusui, sukses sampai 2 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih dokter. Makasih Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah. Halo, Assalamualaikum Said Lover. Saya Ibu Anissa. Saya sebagai pejuang ASI dan salah satu pasien konsuler laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya sebagai pejuang ASI dan pasien konsuler laktasi Syarif Hidayatullah pasca operasi abses di rumah sakit tersebut. Jadi begini ceritanya, itu seminggu setelah saya melahirkan anak saya itu dia tidak mau menyusui dan bayinya itu tubuhnya kuning semua. Kemudian saya memutuskan untuk ke konsuler laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Nah di situ dokter ketemu dengan dokter Mirna. Dokter menyarankan untuk anak saya diperiksa bilirubinnya gitu, dan dia kemudian menemukan indikasi bahwa anak saya itu mengidap tangkai dan lip tie. Nah, kemudian setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk ke lab untuk mengecek bilirubin, dan ternyata iya bilirubinnya tinggi, dan dokter waktu itu tetap menyarankan untuk menyusui terlebih dahulu seminggu gitu. Tapi kemudian dalam seminggu itu tiba-tiba ada benjolan di kedua payudara saya karena anak saya tidak maksimal dalam menyusui gitu. Jadi dia menyusui tiap 2 jam sekali, tapi payudara saya tidak terasa kosong gitu, masih terasa berat. Kemudian karena ada benjolan itu saya menggigil, panas, kesakitan. Saya kembali lagi ke Rumah Sakit Syarif Hidayatullah untuk ketemu dokter Mirna. Kemudian dokter Mirna menyarankan saya untuk ke poli bedah, itu ketemu dokter Syarif untuk tindakan apakah harus operasi atau bisa diobati. Sebelum itu saya memutuskan untuk USG Mamai terlebih dahulu atas rekomendasi dokter Syarif, dan ternyata memang itu harus dioperasi gitu. Dan karena waktu itu saya sendirian, saya tidak bisa meninggalkan anak saya, dan kebetulan anak saya juga ada indikasi tangkai dan lip tie. Akhirnya kita berdua rawat inap bersama gitu. Jadi pas hari itu saya dioperasi, anak saya juga dipotong tali lidah dan bagian bibir atasnya gitu. Jadi kita sama-sama operasi bersama, dan itu membuat saya sangat sedih gitu. Ya akhirnya kita rawat inap bersama sampai seminggu gitu. Setelah seminggu, alhamdulillah saya tetap berjuang untuk menyusui anak saya, karena saya juga sebelumnya juga ikut seminar-seminar tentang parenting. Kalau misalnya menyusui dari air susu ibu itu sangatlah penting untuk perkembangan tubuh dan otak anak saya. Jadi saya memutuskan bertekad untuk menyusuinya selama 2 tahun, walaupun pasca operasi itu saya harus 3 bulan untuk pemulihan. Jadi seminggu 3 kali ada perawat in home yang ke rumah membersihkan gitu kan, sampai 3 bulan itu. Jadi apalagi kalau misalnya saat malam hari itu anak saya menyusui ketendang-tendang itu sakit juga, terus pasti merembes kemana-mana gitu kan. Tapi demi anak saya biar bisa menyusui, saya tetap bertekad untuk meneruskan menyusui anak saya sampai umur 2 tahun sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang anak saya bisa full ASI dan sudah selesai menyapih karena dia udah umurnya 2 tahun lebih gitu. Begitulah pengalaman dari saya. Saya harapkan juga untuk semuanya tetap semangat dalam menyusui anak-anak kita, karena ASI itu menurut saya sangat penting, terutama untuk perkembangan otak dan kekebalan tubuh anak kita. Kebetulan anak saya juga jadi jarang sakit karena karena dari ASI ini gitu kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.